Baik, selamat pagi. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9A. Oke, silakan open video kalian sebentar ya sebelum kita mulai renungan kita pagi ini. Misi mau absen kalian dulu, misi mau sapa kalian. Oke, selamat pagi Jessie. Ini Jessie, misi salut ya, setiap pagi itu paling pertama selalu Jessie yang masuk ya. Oke. Oke, ada Ivan, ada Eldon, wah Aldon, Sydney, ada CJ, Giselle, Tirza, Giovanna, Cevi, Kalanta. Silakan berikan reaksinya anak-anak. Apakah kalian sudah ada di sana? Oke, kan Anta sudah memberikan reaksinya. Ivan, Giselle, Tirza, Sydney, oke. Benny juga sudah. Ya, di sini sudah ada 12 anak ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya. Oke, misalnya langsung aja karena waktunya tinggal sedikit. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya ya Bapa yang boleh kami terima daripada-Mu ya Bapa. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga mengucap syukur kami diberikan nafas kehidupan untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Namun sebelum kami beraktivitas, sebelum kami mengikuti kegiatan belajar mengajar di satu hari ini ya Bapa, kiranya Engkau berkati setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, baik. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari ya Kolose 3 ayat yang ke-23. Oke. Misina minta tolong Sydney untuk membacakannya. Silakan Sydney. Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, baik. Terima kasih Sydney. Jadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya. Jadi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu berbicara atau menasehatkan agar kita melakukan segala sesuatu ya dalam kehidupan kita itu dengan segenap hati. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jelas banget ya di sini ya. Misalnya perlu garis bawahi kata segenap hati. Ya. Nah, segenap hati dalam hal apa saja? Ya, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, kalian sebagai siswa ya, dalam hidup berkeluarga, menjadi anggota keluarga, menjadi anak, ya kan, menjadi saudara, seperti itu. Dalam ibadah atau yang lainnya. Ya, apa yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, ya. Jadi bukan dengan keluh kesah, bukan dengan menggerutu atau bersungut-sungut. Ya. Biasanya ini dialami oleh orang yang bekerja ya. Pasti orang bekerja itu pasti diberikan pekerjaan. Ya, kalau dia tidak suka, dia pasti di belakang bersungut-sungut. Walaupun mungkin di depan bosnya atau siapapun itu dia berbicara yang baik-baik, tetapi ternyata di belakangnya berbicara yang tidak baik, yaitu bersungut-sungut seperti itu, ya. Nah, akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada kita itu tidak dengan sepenuh hati, ya, tidak dengan sepenuh hati, ya, atau bersungut-sungut, ya. Nah, begitu juga dalam hal pelayanan kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, ya, biasa-biasa saja tanpa semangat. Oh, misalkan artinya gini, kenapa Misina katakan itu biasa-biasa saja tanpa semangat, karena setiap hari kita melakukan seperti itu, gitu ya. Udah dianggap biasa-biasa aja. Seperti itu ya. Nah, sesungguhnya di sini Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat. Penderitaan apa yang dilakukan oleh Yesus untuk kita? Yaitu mereka, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Jadi dia begitu melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati di sini.
sampai rela mati di kayu salib. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti itu, anak-anak? Susah, ya kan? Oke. Nah, akhir-akhir ini banyak orang kehilangan semangat dan gairah hidup. Ya, terbukti mereka melakukan segala sesuatunya itu berat hati, ya, asal-asalan, penuh keterpaksaan, tidak sukarela, ya, tidak sepenuh hati. Ya, mengapa bisa begitu? Ya, mungkin di sini karena pikiran mereka hanya terfokus pada kegagalan, ya, masalah, kekecewaan, luka-luka hati, atau yang lainnya. Ya, apapun yang menjadi tugas kita di sini, entah itu tugas pekerjaan, rumah tangga, ya, pekerjaan sekolah yang diberikan oleh guru-guru kita, ya, tugas-tugas pelayanan yang biasa mengikuti pelayanan, ya, di gereja. Sudah selayaknya kita lakukan dengan sukarela, ya, tidak setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati kita, tidak hitung-hitungan, apalagi terpaksa disertai dengan sungut-sungut tadi, ya, persungutan, ya. Makanya tadi dikatakan Alkitab menasihatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi yang kalian lakukan itu, kalian anggap itu kalian melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk melakukan, bukan tujuannya untuk orang lain, ya, bukan untuk mengembirakan orang lain, tetapi menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Di sini Miss ambil seorang tokoh Alkitab yaitu Titus, ya, ketika dipercaya oleh Rasul Paulus untuk sebuah tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Titus meresponnya dengan penuh antusias, ya. Ia melakukan tugasnya dengan kesungguhan dan sukarela. Nah, kata sukarela ini berarti dengan kemauan kita sendiri, dengan rela hati atau kehendak kita sendiri, ya. Ini berkenaan dengan ketulusan dan keikhlasan hati seseorang, bukan karena terpaksa atau hanya sungkan karena didorong oleh orang lain atau pihak lain. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukarela itu pasti akan menghasilkan dampak yang positif, baik bagi yang melakukannya atau untuk orang lain. Ya. Nah, di sini misalnya kasih contoh sederhana yang sering kalian lakukan, ya. Misalkan kalau guru-guru kalian memberikan kalian tugas, ya. Apabila kalian mengerjakan tugas kalian dengan sepenuh hati kalian, tidak setengah-setengah, ya. Dikerjakannya itu bukan atas kemauan sendiri. Diingatkan baru kalian mengerjakan, tetapi kalian tidak bisa dengan kemauan kalian sendiri, ya. Tidak langsung merespon apa yang menjadi tugas kalian. Kemudian dikerjakan setengah-setengah, itu nanti pasti akan menghasilkan suatu ketidakpuasan. Ya, karena apa? Karena kalian mengerjakannya setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati. Berbeda kalau kalian mengerjakan tugas kalian itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu memuaskan, ya. Apalagi nilai yang kalian peroleh itu adalah nilai yang bagus. Pasti ada rasa kepuasan dari diri sekalian itu yang berbeda, ya. Ada kepuasan tersendiri yang beda gitu, ya, karena kalian mengerjakannya sendiri, ya. Tanpa keterpaksaan, ya. Nah, oke. Kemudian di sini marilah misalnya setelah kalian mendengarkan tadi firman Tuhan tadi, ya, dari Kolose tadi, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan itu apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati kita? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan, ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup, ya. Atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang dinilai Tuhan di sini itu bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, anak-anak, ya, tetapi Ia melihat hati kita. Kesepenuh hatian kita ketika melayani Tuhan, ya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan, yang dilihat oleh Tuhan, ya. Bagaimana kita dengan sepenuh hati kita melayani Tuhan, bukan karena keterpaksaan, ya, tidak dengan bersungut-sungut. Nah, jika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka akan ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, itu yang Tuhan katakan, ya. Jadi marilah kita melayani Tuhan, ya,
lewat sesama kita itu dengan sepenuh hati kita. Oke, jadi itu saja renungan yang bisa Misina bawakan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian ya. Jadi melaksanakan pekerjaan, melaksanakan segala sesuatu aktivitas kalian lakukan dengan sepenuh hati kalian. Ya, tidak dengan setengah-setengah. Oke, baik. Kita akan tutup dengan doa. Misina minta salah satu pimpin dalam doa. Aldon bisa bantu dalam doa? Kita berdoa untuk satu hari ini ya. Untuk kegiatan kita. Supaya berjalan dengan baik. Silakan Aldon bisa open mic-nya. Halo Aldon, apakah ada di sana? Halo? Oke, kalau tidak ada Aldon, Misina minta Eldon. Oke, tadi kan Aldon nih nggak ada nih. Eldon, Misina lihat Eldon sudah hadir loh. Hai Eldon. Halo Eldon. Oke, Eldon bisa pimpin kita dalam doa, open mic sebentar yuk. Silakan Eldon berdoa. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pelajaran hari ini bagi kami dan guru-guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Eldon. Misina senang sekali ya bisa mendengar suaranya Eldon pagi ini. Oke, baik anak-anak silahkan kalian melanjutkan ya. Waktunya lagi 5 menit ya. Kalian boleh ke toilet atau mempersiapkan yang lainnya. Ya, segala sesuatunya Misina harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan disiplin ya. Tidak ada yang lain-lain ya. Semua mengikutinya dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ketaatan terhadap firman Tuhan, itu yang akan kita pelajari hari ini. Minggu lalu Mister sudah sampaikan secara garis besar apa saja yang kita harus taati. Kaitan ketaatan terhadap apa saja. Ada 3 kan kemarin. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua itu aturan, yang ketiga kebijakan. Ya, kebijakan. Bedanya kebijakan dengan aturan, biasanya aturan itu sudah baku dia, sudah diputuskan ya. Sementara kebijakan itu bisa langsung dibatalkan, bisa juga ditambahkan. Seperti itu. Tapi kalau udah aturan biasanya badan hukumnya sudah lengkap. Seperti itu ya. Tapi ya bisa juga itu jadi satu paket lah, mirip-mirip ya. Seperti itu. Untuk pembahasan ke depan mungkin Mister akan jadikan satu saja. Yang dibedakan itu firman Tuhan dengan aturan. Nah, ketaatan terhadap firman Tuhan hari ini kita akan pelajari. Ya, kita harus belajar dari para tokoh Alkitab. Nah, hari ini Mister ingin kalian belajar dari kehidupan para tokoh Alkitab. Ya, pertama-tama begini, banyak orang tidak berpikir tentang Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu membosankan. Bagi mereka Tuhan itu tidak penting. Banyak orang-orang seperti ini yang Mister temukan. Oke, mungkin satu sisi kita tidak bisa salahkan karena itu cara berpikir dia. Sebagai orang yang moderat, sebagai orang yang nasionalis, kita tidak boleh menghakimi. Karena itu pilihan dia. Dia punya hak asasi untuk dijaga. Tapi sangat disayangkan kalau ada orang tidak peduli agama, tidak peduli Tuhan. Ya, orang yang tidak peduli agama bisa menjadi tidak percaya Tuhan. Orang yang terlalu peduli bisa jadi fanatik. Bagi Mister dua-duanya nggak baik. Ya, orang yang terlalu fanatik pun bisa mengarah kepada yang namanya munafik. Ya, kita lihat gejolak bangsa ini bicara agama semua, tetapi berkasus. Yang satu bicara agama tapi terjerat kasus A, kasus B. Fanatik sekali.
Nggak peduli orang sekitarnya tersakiti. Nggak peduli dia agama orang lain tersakiti. Yang penting agamaku paling benar. Ya, merasa agama kita benar itu nggak masalah. Tetapi sampai Anda menyakiti orang lain itu bukan lagi perbuatan yang baik. Apalagi dengan cara memaksa. Supaya orang mengikuti keyakinan kita. Seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan kalau ada orang seperti itu. Mister ingin mengajak kalian untuk percayai Tuhan, memang Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu memang harus diimani. Tetapi tidak baik kalau kamu mengatakan aku orang percaya tetapi menyakiti orang lain. Ya. Tidak ada ajaran Tuhan seperti itu. Ajaran Tuhan itu kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan, kamu juga mengasihi sesama. Bahkan kamu juga mengasihi musuhmu, mendoakan musuhmu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab terkait dengan ketaatan. Kalau ada orang nggak taat terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan nggak masalah. Tuhan nggak dirugikan. Ya, hanya saja dia yang rugi. Dia tidak akan mendapatkan keselamatan, dia akan binasa. Mister kasih tahu Tuhan itu ada dan kamu memang harus percaya kepada dia. Tapi jangan sampai kamu percaya tapi menyakiti orang. Karena ini bukan orang percaya. Orang pura-pura percaya namanya atau sok percaya. Semakin kamu dekat dengan Tuhan pasti semakin bagus perilakumu. Kalau kamu semakin dekat dengan Tuhan tapi semakin menyakiti orang, itu Tuhan yang mana? Itu bukan Tuhan itu. Ya. Bagi Mister itu Tuhan yang salah. Seperti itu. Oke. Nah, kita mau belajar dari para tokoh Alkitab. Yang pertama, kita belajar dari kehidupan Nuh. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Ya, kurang lebih begini ya, bahtera. Bahtera itu bahan dasarnya dari kayu. Kayunya kayu yang luar biasa di zaman Nuh. Kayu-kayu hebat, kayu-kayu besar yang mungkin hidup ratusan tahun sehingga sangat kuat. Kayunya bukan seperti di zaman kita ini. Di zaman Nuh itu wow. Orang menggunakan kayu untuk bangunan. Untuk membuat perahu sebesar ini. Kalau sekarang perahunya kecil. Kalau sudah besar seperti ini namanya bukan perahu lagi. Kapal terbuat dari baja. Dan rumah-rumah sekarang kebanyakan menggunakan beton. Kayu digunakan bagian terkecil. Sementara di zaman lampau, kayu semua. Makanya kuat-kuat dan tahan-tahan. Oke, diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Perahu besar, itu istilah Mister. Nah, kalau kalian pernah belajar tentang cerita ini, pasti kamu akan kagum. Di mana Nuh itu hidup di tengah-tengah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Oke. Hidup di tengah-tengah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Orang menolak Tuhan. Coba kalian lihat. Tidak mempercayai Tuhan, menolak Tuhan. Nuh mendapatkan pesan dari Tuhan untuk membuat bahtera. Nah, yang membuat Mister kagum lagi, disuruhnya di atas bukit. Wow, kok di atas bukit ya? Ada apa? Buatnya di atas bukit. Bikin perahu kok di atas bukit. Akhirnya orang mengatakan, oh Nuh itu gila.
Loh, masalahnya bukan dia gila, dia disuruh Tuhan begitu. Karena Tuhan mau menunjukkan yang mustahil itu jadi kenyataan. Yang mustahil itu menjadi kenyataan kepada orang banyak. Nah, kehidupan manusia pada zaman itu sangat jahat. Ya, saling bunuh, saling aniaya, semua lah ngeri. Ngeri-ngeri. Pokoknya hidupnya nggak benar. Sehingga Tuhan ingin binasakan. Nah, ini Mister renungkan, gimana ya kejahatan manusia di masa itu? Apakah kalah jauh dengan kejahatan manusia yang sekarang? Kok sampai Tuhan binasakan gitu loh. Untung 8 orang berkenan di depan Tuhan. Jadi kita ini generasi kedua ya. Alkitab bilang generasi pertama itu adalah Adam dan Hawa. Lalu banyak anak-anaknya, keturunannya sudah meninggal karena disapu air bah. Ini air bah ya. Air bah. Lalu kita ini hidup dari keturunan Nuh. Ada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Banyak para ahli mengatakan orang-orang Asia itu dari Yafet. Ham itu ya itu dari orang-orang Timur Tengah barangkali. Lalu ada Sem atau Sam, itu orang-orang Eropa, paman Sam katanya ya. Itu tafsiran, bisa benar bisa salah. Nah, waktu kejadian ini, wow, ini mengerikan ini. Mengerikan sekali. Hujan lebat datang dari langit. Air keluar dari tanah. Mata air itu keluar deras dari tanah. Dari atas air, dari bawah air, sehingga menutupi. Sehingga mereka menutupi seluruh dunia. Nah, kita masuk lagi kepada ketaatan Nuh. Nuh disuruh buat bahtera di atas bukit. Nah, ini kan pekerjaan yang aneh gitu loh. Kalau orang nggak betul-betul percaya Tuhan dan taat kepada Tuhan, nggak mungkin dia mau lakukan. Ya, nggak mungkin mau lakukan. Ya kan? Aneh sekali. Tetapi kenapa Nuh lakukan? Nah, inilah ketaatan itu. Nah, ketaatan itu dekat dengan yang namanya percaya. Orang yang taat pasti orang percaya. Kadang-kadang Tuhan kalau suruh kita itu aneh-aneh. Orang bilang, kenapa kau buat itu? Kenapa kau lakukan bodoh kau? Sementara Tuhan suruh begitu. Kadang-kadang Tuhan itu menyatakan karunia-Nya dalam ketidakmungkinan. Dalam kemustahilan. Seperti inilah. Masa buat perahu besar yang dibuat ratusan tahun di atas bukit? Loh. Nuh. Kamu tahu nggak? Di mana-mana orang buat perahu itu di pinggir danau, di pinggir pantai. Kok kau bangun perahu di atas bukit? Mungkin ada yang bilang, you crazy. You stupid. Mungkin begitu kan? Kata-kata kasar. Mungkin lebih dari itu. Dia sampai mungkin dikucilkan, dianiaya. Tapi Nuh tetap berpendirian teguh bahwa Tuhan sedang berbicara dan memberikan perintah kepada saya. Bagaimana dengan kamu? Pernah nggak kamu merasa bahwa Tuhan sedang bicara kepadamu? Pernah nggak kamu merasa bahwa Tuhan sedang bekerja kepadamu? Coba. Tapi Nuh taat. Oleh ketaatan Nuh, 8 orang diselamatkan. Nuh, istrinya, dan 3 anak dan 3 mantunya atau menantunya hidup. Dan mereka lah generasi kedua yang melahirkan banyak orang sampai sekarang. Mister kagum dengan Nuh ini.
Ini peristiwa, wah binatang-binatang pun selamat. Jadi perintah itu bukan saja membangun bahtera, tetapi menyelamatkan para binatang. Jadi Nuh ini punya jiwa kepribinatangan, istilahnya gitu. Dan Mister kagum sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Dan di zaman itu binatang-binatang tidak seperti sekarang. Di zaman Nuh mungkin ada singa, harimau masuk ke bahtera, dia tidak memakan siapapun. Wow, keren ya, ada gajah, ada jerapah, wow. Sepertinya binatang-binatang ini pun mendapatkan feeling dari Tuhan, mendapatkan pemahaman bahwa ya kita sedang bahaya, kita harus selamat, kita harus naik ke bahtera. Dalam Alkitab itu kalau kalian baca, binatang itu datang dengan sendirinya. Tiba waktunya air bah mau datang, binatang itu datang dengan sendirinya menuju bahtera. Nuh itu hanya buka pintu. Bayangkan, nggak dicari-cari ya. Semua binatang berpasang-pasangan, itu baca Alkitab. Semua binatang itu kayak tahu gitu, tahu dia suara Tuhan. Datang berpasang-pasangan menuju bahtera. Ya, bahkan dari yang binatang terkecil dan terbesar pun ada itu. Mungkin nyamuk pun ada, lalat pun ada, kupu-kupu apapun ada. Masuk ke bahtera itu untuk diselamatkan. Karena mengerikan sekali cuaca yang sedang menimpa dunia. Kenapa dia bisa taat? Karena dia dekat dengan Tuhan. Kalian yang mau taat kepada Tuhan harus dekat kepada Tuhan. Minta kekuatan. Kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan, kamu tidak akan bisa taat. Ada masanya nanti Tuhan berikan perintah kepadamu. Mungkin bentuknya beda, mungkin caranya beda. Tapi yang jelas itu perintah Tuhan. Kamu harus punya kepekaan sendiri bahwa itu perintah Tuhan. Ya, termasuk nanti untuk masa depanmu kamu jadi apa gitu, Tuhan yang bekerja, kamu harus peka. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau pikiran sendiri yang belum tentu benar. Oke, berikutnya. 2, Abraham. Nah, kita juga belajar dari ini. Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat yang dijanjikan, yang sekarang kita kenal dengan sebutan Yerusalem. Ya, Israel. Dulu dia bukan dari situ, dari Ur-Kasdim, tempat-tempat orang penyembah berhala. Jadi banyak orang menyembah berhala, menyembah Allah lain. Jadi orang tuanya Abraham ini, Terah itu tidak menyembah Allah yang benar. Tapi Abraham dipilih untuk menyembah Allah yang benar, untuk mengikuti perintah Allah. Dia mau mengikutinya. Disuruh, ayo pergi ke tempat yang dijanjikan. Di mana itu? Pokoknya pergi aja. Pokoknya keluar aja dari kampungmu. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kamu harus keluar dulu dari Ur-Kasdim. Betul. Abraham keluar dari Ur-Kasdim ke tanah yang dijanjikan. Ya. Jadi ada 3 janji Tuhan yang sangat raksasa kepada Abraham. Ya, ada janji keturunan, ada janji tanah pusaka, yaitu tanah perjanjian Israel, dan ada yang terakhir berkat bagi seluruh bumi. Nah, berkat bagi seluruh bumi itu mengarah kepada Mesias, ya, Yesus Kristus, seperti itu. Nah, kenapa Abraham taat? Coba. Sekali lagi, kenapa dia taat? Apakah dia sudah bosan di kampung halamannya? Enggak, dia termasuk anak orang kaya loh ya. Kalau kalian belajar waktu Abraham meninggalkan kampung halamannya, dia membawa banyak harta benda. Dia bawa banyak binatang. Kalau di zaman itu binatang itu menjadi ciri dia orang kaya atau tidak. Kalau banyak binatangnya misalnya ribuan, oh dia orang kaya. Nah, Abraham binatangnya ribuan. Keluar dari kampung halamannya.
Dan dia anak orang kaya, bukan orang miskin. Jadi sebenarnya kalau tinggal di kampungnya itu tanpa mengikuti Tuhan, kayaknya dia sudah nyaman. Tetapi dia tidak mau, dia lebih memilih meninggalkan kampung halamannya dan taat kepada Tuhan. Jawaban Mr. sama seperti Nuh tadi. Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia membuka hati. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian mau nggak membuka hati? Kalian mau nggak dekat dengan Tuhan? Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk taat. Seperti itu. Nah, lalu dalam gambar ini dia juga taat. Jadi ketaatan Abraham ini sudah teruji. Bukan saja waktu dia keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang tidak diketahui. Tapi dia juga mempersembahkan anaknya sebagai korban, itu juga teruji ketaatannya. Tapi yang dipersembahkan jadinya bukan anaknya ya, tapi domba ya. Tapi awalnya kan memang dia mau mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan, anak yang sudah diberikan bertahun-tahun, tapi dipersembahkan. Waktu mau dipersembahkan, Tuhan bicara, jangan, seperti itu. Oke, sehingga dari taat, dan karena ketaatan itulah dia dikatakan sebagai bapak orang beriman. Oke. Ya, berikutnya. Nah, itu dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Nah, kali ini Mister ingin kalian melakukan sebuah tugas analisa, ya, menganalisa kehidupan tokoh Alkitab yang tidak taat kepada firman Allah. Oke, jadi ada beberapa tokoh yang bisa kamu pilih, misalnya seperti ini. Oke. Pilih salah satu tokoh Alkitab di bawah ini. 1. Adam dan Hawa boleh kamu pilih sebagai tokoh yang tidak taat. Ada Yunus, ada Musa, ada Ananias dan Safira dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ya. Pilih salah satu saja tokoh Alkitab di bawah ini yang hendak kamu analisa kehidupannya. Oke. Kamu kirim ke Moodle kalau sudah selesai mengerjakannya. Mister akan buat di situ tugasnya, kamu kirim ke sana. Nah, untuk formatnya ini. Nah, panduan pembuatan. 1, perintah Tuhan yang dilanggar itu apa? Misalnya begini, kalau kamu pilih kalau kamu pilih Yunus, apa perintah Tuhan yang di Yunus langgar? Itu harus jelas kamu ceritakan. Lalu yang kedua, apa penghukuman yang dialami? Lalu yang ketiga, pendapat dan penerapannya apa? Bagaimana pendapatmu mengenai tokoh ini dan apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak sama seperti ini? Oke. Nah, untuk sementara Mister akan stop share dulu. Ini Mister lihat ada beberapa yang belum masuk. Ini Mister kurang nyaman ini ya. Kenapa ini mereka ini? Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih reaction yang sudah ada di depan kamera? Di depan laptop atau HP masing-masing? Oke, sebelum kita mulai, Miss bisa minta tolong Tirsa bisa pimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, Tuhan. Sekarang kami akan belajar dengan budaya hati kami, supaya kami bisa belajar dengan baik dan juga hati bisa Anda akan mengajar kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Tirsa sudah pimpin kita berdoa. Oke, hari ini kita lihat ya di tugas kalian minggu lalu, ini kan tentang seni grafis ya. Di sini
Ada yang belum mengumpulkan, ya? Ada yang belum mengumpulkan? Miss nggak bisa bahas sekarang, ya, karena ini ada yang belum mengumpulkan, jadi Miss belum bisa kasih jawabannya, ya. Oke. Nah, hari ini masih tentang seni grafis, ya. Untuk seni grafis kemarin ada beberapa jenis, ya. Apa saja? Seni grafis apa saja ya kemarin? Ada yang masih ingat? Seni grafis apa saja? Kalian bisa sambil buka buku kalian, ya. Kami share screen dari sini ya untuk bukunya ya. Jadi untuk jenis-jenis karya seni grafis ya, yang pertama ada cetak tinggi. Cetak tinggi itu contohnya stempel yang kalian lihat ya, di seperti stempel sekolah ya, itu merupakan sebuah karya cetak tinggi. Kemudian ada cetak dalam, cetak datar. Cetak datar ini biasanya adalah tulisan-tulisan ya. Bisa mungkin kalau kalian pernah lihat rugos ya, mungkin sekarang sudah nggak ada karena sekarang di komputer pun ada banyak tulisan-tulisan yang indah yang tinggal di print ya. Itu kemudian ada cetak saring. Nah, cetak saring ini contohnya adalah sablon pada kaos. Kalau zaman dulu kita masih menggunakan screen. Kalau zaman sekarang sudah banyak cetak-cetak digital ya. Jadi desain gambarnya itu menggunakan Corel, Photoshop dan lain-lain. Kemudian tinggal dicetak dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini untuk cetak datar ya, kita bisa lihat untuk cetak datar. Contohnya adalah yang bisa kita kerjakan menulis indah ya, tulisan indah. Ada yang pernah lihat tulisan indah? Sebenarnya bentuk-bentuk dari tulisan indah itu ada banyak ya. Ada huruf gotik, ada klasen, kemudian ada juga banyak huruf-huruf yang lain. Kalau kalian lihat di komputer, itu ada banyak contoh-contoh tulisan-tulisan huruf-huruf ya yang bagus-bagus. Miss kasih contoh mungkin sebentar, Miss perlihatkan. Oke, huruf gotik ya. Biasanya kalau kita pembelajaran secara offline ya, Miss akan ajarin kalian menulis gotik. Tapi karena ini online, kita ada kendala untuk itu ya. Nah ini Miss berikan contoh-contoh bentuk-bentuk tulisan yang bisa digunakan untuk menulis indah. Huruf-huruf yang bisa digunakan untuk menulis indah. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada jenis huruf. Ini jenis huruf gotik juga, ya, gotik juga. Kemudian ini gotik. Biasanya yang Miss ajarkan adalah yang ini, ya. Ini gotik. Biasanya ini menggunakan pulpen khusus atau spidol khusus ya, merek-merek tertentu, ya, merek-merek tertentu. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan spidol kecil. Kalian tahu kan spidol kecil? Kalau merek-merek tertentu yang mengeluarkan spidol seperti itu, contohnya Faber-Castell, itu ada jenis pulpen yang seperti itu. Ya, biasanya itu satu pak ada yang isi 2, ada yang isi 3, ya, atau bisa beli satuan. Tapi kalau kita mau yang mungkin kita mau bikin sendiri bisa menggunakan spidol kecil. Tapi spidol kecil ini memang ada beberapa merek-merek yang ketika dipotong, diiris ya, dia harus diiris supaya bisa aja untuk membuat tulisan ini. Diiris itu memang ada yang teksturnya keras, ada yang teksturnya lunak. Jadi kalau kita pakai yang lunak itu nanti ketika diiris hancur. Biasanya kita bisa gunakan merek-merek Snowman
Jadi spidol snowman ini dia lebih keras. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memotong ya. Kemudian bisa untuk menulis huruf ini. Ya, ini namanya huruf gotik. Ada beberapa contoh lain juga, ada huruf klasen, ada banyak ya. Jadi ini beberapa contoh atau jenis-jenis huruf gotik. Oke, Miss stop share. Nah, hari ini kita mau menulis indah. Miss akan perlihatkan di bagian Moodle-nya sebentar. Nah, kemarin kita sudah latihan soal ya. Cuma kemarin Miss bilang kan hari ini kita mau bahas, tapi karena ada yang belum kirim jawaban, Miss tidak bisa bahas sekarang. Miss tidak bisa tunjukkan untuk jawabannya ya. Oke, Miss akan buka di bagian Moodle, di situ ada tugas seni grafis ya, di bagian seni grafis. Oke, kan lihat di sini seni grafis ya. Yang di atas ini latihan soal seni grafis, yang di bawahnya membuat tulisan indah. Jadi tugas kalian hari ini adalah kalian tahu kan Pancasila dan 5 sila-silanya. Jadi tulisan yang Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, sampai dengan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian tulis itu menggunakan tulisan indah. Ini tidak boleh digital, semuanya manual. Ya, boleh kalian menggunakan apa saja, spidol, pulpen, itu bisa digunakan. Mau pakai mungkin pensil bisa juga. Ya, buatlah pada selembar kertas, foto, kemudian upload di Moodle. Oke ya. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi tulisan Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan 5, itu kalian buat dalam tulisan indah. Jadi kalian menulis indah Pancasila. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Miss? Iya. Nulis indahnya tuh terserah mau kayak font apa aja gitu? Boleh, iya. Fontnya bebas ya. Biasanya kalau pembelajaran offline, Miss akan ajarin kalian tulisan gotik, menulis gotik. Tapi menulis gotik itu kita butuh bentuk yang khusus untuk spidolnya maupun pulpennya ya. Jadi kalau secara online ini mungkin ada kendala ya. Jadi untuk hari ini bebas kalian menggunakan font apa saja, tapi manual ya, nggak boleh digital, nggak boleh dari komputer. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Anta ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, semua bisa ngerti? Yang sudah mengerti dan nggak ada pertanyaan bisa kasih reaction? Oke, terima kasih Anta. Loh, ini yang ngerti tugasnya hanya 1 orang. Yang lainnya kemana? Oke, Gisel, Tirsa, Ivan, Abel, Exton, Cevi, Monica. Oke, anak-anak silakan kalian bisa buka di bagian Moodle, di situ untuk grafis, seni grafis ya. Menulis indah. Kalian bisa lihat di situ arahannya seperti apa.
kalian bisa tanyakan melalui chat jika masih ada pertanyaan lagi. Oke? Kalau tidak, silakan bisa kalian mulai. Untuk fontnya bebas. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kalian mulai kerjakan. Oke, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Sydney. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Elis? Halo, oke, Ivana, thank you. Eldon ada? Christopher, Aurel, Aldon, Tirza. Ya, thank you Eldon. Jadi, Ethan, Benny, Giovanna, Cevi, Anta, Jesslyn, Ivan, Monica. Yang lainnya mana ya? Oke, Evan, thank you. Oke, baik. Evan bisa bantu dalam doa, Evan? Iya, Miss. Iya, thank you, Evan. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar IPS. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss Elis yang akan mengajar kami dan tolong berkati kami supaya kami dapat fokus dan menangkap materi apa yang dijelaskan oleh Miss Elis. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ivan. Baik. Sebentar. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutin materi selanjutnya ya. Berarti kemarin misalnya sudah jelaskan, maka hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ekonomi kreatif ya. Materinya sudah, tujuan pembelajarannya juga sudah. Terus ini contoh kerajinan ekonomi kreatif ya. Konsep ekonomi kreatif sudah jelas. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang pengembangan ekonomi kreatif ya. Berarti ini memanfaatkan ide, pengetahuan ya dari sumber daya manusia sehingga menghasilkan produk dan karya kreatif ya, itu disebut dengan konsep ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya kita kan di sini peraturan Presiden nomor 72 tahun 2015 ini mengelompokkan, ya, di sini mengelompokkan industri kreatif itu menjadi 16 sektor ya. Kemarin saya sudah jelaskan sektor 1 sampai sektor 6, arsitek, desain interior, desain komunikasi dan visual, desain produk, film, animasi dan video serta fotografer. Saya sudah jelaskan ya. Sekarang selanjutnya kita akan masuk materi selanjutnya ya, yaitu tentang kriya ya. Apa itu kriya ya? Jadi kalian lihat di sini industri kreatif ya, yang selanjutnya nomor 7 di sini adalah kriya. Jadi kalian ketahui bahwa kriya itu apa? Ya, kita akan lihat sama-sama. Ya, biar kalian juga bisa lihat di LKS kalian masing-masing ya. Kriya itu halaman 114 di LKS ya. Nah, kriya ini adalah kegiatan yang berhubungan ya. Apa sih kegiatan yang berhubungan dengan kriya? Nah, yang berhubungan dengan kriya itu adalah mencipta dan mengkreasi ya, mengkreasi melalui media kayu, logam, kulit, kaca, keramik, tekstil. Nah, ini dijadikan suatu kerajinan. Ya. Jadi melalui media, kreasi ya, mencipta, berarti menciptakan dan mengkreasikan ya melalui media kayu, logam, ya, terus juga bisa keramik, bisa kaca. Ini dijadikan suatu kerajinan,
Jadi kreatif banget ya. Jadi makanya disebut dengan industri kreatif ya, di mana manusia-manusia SDM yang berkualitas, SDM yang kreatif ya, ini menciptakan sesuatu, mengkreasikan ya dalam bentuk kerajinan melalui media yang ada, dimanfaatkan semua media. Nah, hasil produk-produk dari suatu kreasi, suatu mencipta, nah ini ya adalah hasil dari ide ya, ide dari masyarakat, ide dari manusia itu sendiri ya, sehingga dia menghasilkan menciptakan suatu produk yang memang bernilai jual sangat tinggi anak-anak ya. Jadi hasil ide atau kreativitas manusia itu memang memang dibilang sangat mahal. Ya wajar ya karena anak-anak ya, karena mahal. Karena apa? Karena menghasilkan dari ide. Ya, semua orang nggak bisa mungkin mendapatkan ide seperti itu. Ya, jadi makanya nilainya mahal. Jadi ini juga dihasilnya dengan menggunakan proses pembuatannya adalah dengan homemade. Sorry, bentar ya. Maaf ya anak-anak, bersin misalnya. Oke, selanjutnya sudah kriya ya. Jadi di sini sudah industri kreatifnya, yang ketujuh adalah kriya. Selanjutnya yang kedelapan adalah kuliner. Kalian ketahui bahwa kuliner, apalagi Indonesia ya, banyak sekali hasil kuliner yang ada atau memang dihasilkan oleh Indonesia ya. Kalian tahu sendiri, kuliner sendiri itu adalah kegiatan mengolah bahan makanan ya, makanan atau memasak untuk diperjualbelikan ya. Nah, ini kalian ketahui bahwa kuliner ini memberikan kontribusi yang sangat besar, ya, sangat besarnya, ya, sehingga memberikan potensinya sangat kuat sehingga untuk bisa dapat bersaing, ya. Apalagi namanya kuliner. Kuliner itu di mana-mana kita pasti pergi kemana, ke suatu daerah, ke suatu tempat, pasti ingin mencari, mendatangkan, ke kulinernya apa ya? Ciri khas suatu daerahnya apa ya dengan kulinernya, ya kan? Jadi atau misalnya kalian pergi ke Surabaya, ya, kuliner khas Surabaya itu apa? Pasti yang dicari masyarakat itu akan tahu. Oh iya, Surabaya ciri khas dengan kulinernya ini, ya. Banyak sekali. Atau pergi lagi ke Bandung, mau cari jalan-jalan lama, pasti carinya kuliner. Salah satu tujuan kita pergi kemana atau biasanya cari kulinernya yang paling enak apa? Yang menjadi ciri khas dari negara, dari suatu daerah itu apa? Ya. Atau pergi lagi ke Manado. Wah, Manado terkenal dengan kulinernya itu apa? Bubur Manado. Wow, pasti kita akan sibuk mencarinya ke sana, mencari, oh ya, biar mendapatkan bubur Manado yang enak. Ya. Kalau enggak ke Manado, kalau enggak makan bubur Manado kurang sip, kurang afdol rasanya. Ya. Sama seperti itu. Jadi kalau kalian pergi kemana-mana, pasti inginnya mencari kuliner. Ya. Nah, kuliner inilah ini ya menjadikan industri kreatif. Ya, sehingga makanan yang dihasilkan atau produk makanan yang dihasilkan itu menjadi ciri khas suatu daerahnya. Mungkin ada di Bali, mungkin ada. Kita bisa juga buat bubur Manado, ya. Tetapi kayaknya kalau belum datang ke Manado atau ke sana, makan yang memang terkenal di sana, ya, kayaknya kurang afdol, ya. Nah, atau pergi lagi ke Palembang, ya. Aduh, enggak enak ya kalau misalnya ke sana kalau nggak makan pempek Palembang. Nah, itu kulinernya terkenal, semua orang akan tahu, bukan hanya suatu daerah tersebut juga, tapi sampai ke mancanegara. Mereka akan tahu, oh iya, Bali, apanya yang terkenal, kuliner apa yang menjadi
di Bali yang bisa mengangkat ya suatu daerah di Bali. Ya. Nah ini banyak ya, siobak Singaraja kan terkenal juga. Nah itu ada ciri khas makanan, ya kuliner yang memang ada di Indonesia. Ya, nah ini menjadi salah satu industri kreatif di Indonesia. Ya, lanjut nomor 9 di sini adalah musik. Ya, siapa sih yang nggak kenal musik? Ya kalian juga pasti suka sekali dengar musik. Ya, lagi belajar dengar musik, lagi mau tidur, ya hening-hening biar tak sepi senyap gitu harus dengar alunan musik sehingga mengantar biar bisa tidur. Ya, semua orang butuh musik. Ya, jadi yang berkaitan dengan kreasi, ya, ciptaan itu kreasi, imajinasi masyarakat, imajinasi dari seseorang, ide dari seseorang sehingga dia membuat suatu musik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Nah ini ya, perlu ide-ide kreatif. Makanya dia masuk dalam industri kreatif karena memang memerlukan ide. Musik itu nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung musiknya datang, enggak. Ya. Perlu adanya apa? Ide. Ya, makanya hasil karya musik, hasil karya lagu-lagu yang dihasilkan itu bernilai jual yang sangat fantastis. Ya karena itu menghasilkan dari ide, pikiran. Ya. Oke, selanjutnya yang ke-10 adalah fashion, sama fashion. Ya, fashion. Ya. Kalau misalnya lihat ya pasti karena perkembangan teknologi, karena kemajuan teknologi, ya, dunia terus berkembang. Ya, pasti fashion juga akan berkembang anak-anak. Mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi kalau kita misalnya berbeda aja pakaiannya dengan kostum atau fashion yang ada, berbeda nyelenek gitu, pasti dia bilang, "Ih, fashionmu gimana sih? Ih, salah kostum." Ya, ya kita harus menyesuaikan sekarang. Ya anak-anak, kita harus menyesuaikan dengan fashion yang ada, kita mengikuti tren yang ada. Tetapi tidak semua fashion itu kita harus ikuti anak-anak. Ambil yang positifnya, ambil yang baiknya. Menurut kalian memang itu apa? Nyaman untuk kalian. Ya. Yang membuat kalian menjadi apa? Ya nyaman, ya fashion itu nyaman untuk diri kita sendiri ya. Jadi nggak harus kita ikutin aja ikutan tren fashion kita ikutin, tapi nggak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak sesuai dengan kemampuan kita, jangan diikuti anak-anak. Pakailah fashion yang sesuai dengan kenyamanan kalian, ya. Sesuaikan dengan enaknya kalian, ya. Jadi kalau misalnya Miss Alice, misalnya beli baju atau beli apa, ngikutin fashion, ya kita ikutin fashion, tapi sesuai kemampuan Miss Alice. Kalau memang Miss Alice nggak mampu, ya sudah. Ya. Kalau misalnya mau pakaian, menurut misalnya yang harus nyaman, terutama misalnya harus membeli bahan yang nyaman untuk misalnya. Ya. Makanya kalau misalnya beli pakaian agak cerewet, ya karena misalnya akan mencari bahannya, misalnya akan raba bahannya, oh bahannya halus, oh bahannya enak itu, ya, oh ini meresap keringat, misalnya akan pilih itu, yang diutamakan misalnya itu, ya. Karena kalau nggak nyaman di badannya misalnya, ya udah nanti kalau keringatan nggak nyerap keringat gitu ya. Jadi nanti agak sensitif kulitnya misalnya. Jadi kalau keringatan gatal-gatal sudah mulai keluar gatal-gatal. Nah itu berarti semua orang pasti akan berbeda. Ya mungkin kalian yang nyaman dengan pakaian ini, mungkin si A nggak nyaman dengan pakaian ini. Ya berarti menurut selera kita. Ya memang fashion itu akan mengikuti terus, akan berkembang terus anak-anak sesuai dengan kemajuan, sesuai dengan zamannya. Ya, oke, itu fashion. Berarti kreatif ya, ide kreatif seseorang menciptakan fashion. Ya, itu nomor 10. Selanjutnya yang ke-11 di sini adalah aplikasi dan pengembangan. Ya,
Oke, misalnya tarik dulu ke sini ya. Nah, sebelah sini aplikasi dan pengembangan permainan. Kalian tahu bahwa di sini aplikasi ya. Aplikasi itu banyak sekali berkembang di Indonesia. Di mana-mana berkembang. Aplikasi banyak banget yang bisa kalian download, kalian bisa menerapkan, bisa kalian lihat aplikasi mana yang cocok ya. Terus pengembangan permainan juga banyak dalam bentuk games ya. Games-games yang berisi tentang ketangkasan ada, berisi tentang hiburan ada, berisi tentang edukasi juga ada. Ya, anak-anak. Jadi semua permainan itu sesuai kebutuhan. Ya, jadi enggak semua berkaitan tentang hiburan, berkaitan tentang ketangkasan, tapi ada juga yang harus berisi tentang permainan. Sama kalau kalian main games ya, apa? Main Free Fire, main Mobile Legend ya, yang sekarang lagi banyak-banyaknya anak mengikuti ya. Nah, itu kalian juga harus bukan hanya ketangkasan tetapi atau hiburan aja, tetapi di situ ada edukasinya. Edukasinya di mana? Misalnya namanya games, mana ada edukasi? Memang nggak kelihatan. Tapi di situ kalian berpikir kritis. Ya kan? Berpikir kritis. Kalian, oh gimana caranya? Kalian harus lebih kreatif lagi. Oh gimana caranya supaya kalian bisa menang dalam games tersebut. Ya. Jadi kan banyak strategi yang harus kalian lakukan di situ. Nah, strategi yang dilakukan. Ya. Harus gimana? Itu edukasi anak-anak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar main, asal main aja enggak. Tapi juga ada strategi kan. Kalian pasti mainnya mau menang kan. Gimana caranya bisa mengalahkan musuh? Harus menggunakan strategi. Ya. Iya kan? Nah ini. Ya. Jadi ini apa? Ya. Jadi mengembangkan industri kreatif anak-anak termasuk ya, aplikasi dan pengembangan permainan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? 1 sampai 11. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa selanjutkan. Sekarang yang ke-12 yaitu penerbitan. Nah, ya, 12 ini penerbitan. Penerbitan itu apa? Berarti di sini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penulisan konten atau penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Nah ini penerbitan, itu kaitannya anak-anak. Jadi apa sih yang diterbitkan? Yang diterbitkan itu apa? Ya, contohnya apa? Contohnya materai, contohnya cek, giro, saham, obligasi, surat-surat berharga, paspor, tiket pesawat terbang. Nah ini adalah penerbitan. Diterbitkan, diorbitkan. Ya. Ingat ya, dulu sebelum zaman digital ya, kita mau pergi kemana aja selalu beli tiket. Ya, mau naik pesawat itu misalnya sehingga pasti dapat tiket ya, dapat tiket pesawat. Ya, ya sekarang juga sama namanya tiket pesawat tapi lebih elektrik. Ya, lebih maju, lebih modern sekarang nggak menggunakan media kertas lagi. Ya, kalian sudah langsung dikirim via email, dapat tiketnya, bayar, dapat tiket, ya. Nanti udah sampai masuk airport, kalian tinggal tunjukkan, oh dari handphone aja sudah. Ya, nah ini apa perkembangan anak-anak, ya sudah ke arah teknologi, ke modern, mengembangkan ide kreatifnya. Jadi dari dulu penggunaan kertas yang banyak, akhirnya berkembang teknologi, ide kreatif mulai muncul, mengembangkan. Oh sekarang menggunakan tiket-tiket elektronik, ya kan semua hampir sebagian semua menggunakan tiket elektronik. Ya. Materai. Nah, penerbitan materai, masih ingat materai dulu ada materai 3.000, materai berubah lagi menjadi 6.000. Sekarang materai 6.000 itu masih digunakan tapi nggak bisa pakai sekali aja. Jadi materai langsung 6.000 ditempel, kalian tanda tangan di materai 6.000 nggak sah sekarang. Harus 2 materai. Jadi materai 6.000 sama 6.000 digabungin jadi 1.
Nah, ini adalah produksi terakhir atau penerbitan terakhir di tahun 2019 akhir. 2020 akhir. Nah, tahun 2021, nah itu udah nggak diorbitkan lagi materai 6.000 anak-anak. Berarti pasti akan langka. Dan kemarin baru di launching, baru diterbitkan materai yang harga 10.000. Jadi sekarang penggunaan materai yang 10.000. Kalau masih yang 6.000, berarti materainya harus pakai 2. Ya, kalau 10.000 1. Nah, itu ide kreatif lagi mulai muncul. Ya. Menggunakan, menciptakan sesuatu, menghasilkan produk yang baik, menghasilkan produk yang inovasi, menghasilkan produk yang kreatif. Ya, ini penerbitan ya, masih banyak contoh. Ya, oke selanjutnya periklanan. Nah, yang ke-13 ini adalah periklanan. Nah, iklan juga sama ya, berarti menggunakan medianya satu arah. Ya, satu arah maksudnya contohnya apa ya? Masuk periklanan di sini contohnya dalam bentuk kegiatan periklanan itu berkaitan dengan tampilan periklanan di media cetak dan media elektronik. Ya, adanya poster, adanya gambar-gambar, adanya pamflet, adanya selebaran, adanya edaran, adanya brosur, reklame. Ya. Banyak sekali. Ya. Penyediaan kolom atau iklan, ya. Nah itu disebut periklanan. Jadi kalau kalian misalnya masuk di Tokopedia atau marketplace yang lain, Shopee, Lazada gitu ya, kalian mau jadi sesuatu toko kalian lebih terkenal, kalian harus masuk di kolom iklannya mereka. Jadi yang teratas, yang pertama kalian buka marketplace, terus ada kelihatan toko yang pertama, dia akan membayar, ya, dia membayar kolom iklan, ya. Jadi di situ bayar di situ, maka pertama kali buka marketplace, ya kalian buka aplikasinya, keluar ada toko yang pertama nongol muncul, nah itu mereka masuk di layanan iklan, kolom iklan. Nah kita bayar berapa, nanti marketplace-nya situ yang akan menawarkan, akan mempromosikan toko kita, apa yang kita jual, produk-produk apa yang kita jual di situ, ya. Nah itu. Ya, itu penyewaan kolom iklan. Terus kalau ada misalnya reklame, brosur, edaran, banyak banget ya. Kalian ke lampu merah, tiba-tiba berhenti di perempatan lampu merah, banyak orang memberi selembaran, ya. Atau memberikan poster-poster, ya. Mereka menunjukkan, mengiklankan produk mereka supaya orang tahu, banyak yang tahu. Ya, banyak cara yang dilakukan. Ya, atau banyak kalian lihat reklame-reklame di sepanjang jalan, ya itu mempromosikan, ya, mengiklankan hasil produk mereka supaya dikenal, supaya banyak masyarakat tahu, oh ini produk ini, belinya ini dengan sekian, ya kan? Kalau kita nggak tahu ini apa ya, untuk apa ya, akan berpikir, ya kan? Terus kita berita, televisi, nonton, atau ada iklan banyak. Nah itu adalah mempromosikan, ya, memberikan ini loh produkku, iklan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh produknya, ya. Jadi secara tidak langsung masyarakat itu tertarik, ya, oh iya, dengan produk, dengan iklan yang ditawarkan. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Itu ide mereka. Ya, ide, kreativitas. Ya, bayangkan kalau nggak ada iklan, ya, apa yang terjadi? Ya, nggak tahu masyarakat. Ya. Ini ya, periklanan. Oke, selanjutnya yang 14 adalah televisi dan radio. Televisi ya sekarang ya hampir, apalagi kita masa pandemik gini, di rumah, sekarang ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Jadi hampir sebagian besar swalayan itu jam 9 sudah tutup, ya. Tok sekarang ya di Bali, Jawa Bali diperpanjang lagi, ya PKM-nya. Nah ini, jadi secara tidak langsung kita diam di rumah, bertahan di rumah, ya. Lebih baik nggak usah kemana-mana, ya. Lebih banyak menonton televisi, lihat
berita-berita yang bermanfaat, jangan nonton sinetron. Ya, dari televisi jangan nonton sinetron. Sinetron yang ditawarkan di Indonesia itu misalnya nggak suka sekali. Ya. Nggak mendidik. Ya, maksudnya tidak tidak efektif untuk kita menonton. Kayaknya kita menghabiskan waktu. Ya, tapi itu pendapatnya Miss Helis. Mungkin pendapat kalian enggak ya. Miss nonton sinetron bagus kok Miss. Gini. Lihat artisnya ganteng-ganteng, artisnya cantik-cantik. Ya, tapi kalau Miss Helis nggak suka. Bener Miss Helis memang nggak suka nonton sinetron. Miss Helis nggak tahu kalau ditanya artis ini artis itu nggak tahu Miss Helis. Memang nggak suka. Tapi kalau suruh nonton berita, misalnya nyalakan TV, ada berita, misalnya nonton. Ya, terus kalau tentang komedian, misalnya suka banget. Ya, komedian sama berita-berita misalnya suka. Ya, tapi kalau nonton sinetron enggak. Ya, tapi nonton bioskop senang misalnya, karena beda. Ya, nah itu ya kita lihat itu adalah industri kreatif, hasil ide-ide dari masyarakat menciptakan sesuatu, mengkreasikan sesuatu, menghasilkan produk. Ya. Nah, radio juga sama. Ya mungkin sekarang sebagian besar dari kalian nggak pernah dengarkan radio, Miss, nggak pernah dengarkan radio, Miss. Sama, misalnya juga nggak pernah dengerin radio. Ya. Tapi kalau misalnya jalan-jalan, naik mobil ya pasti sering ya, kita kalau udah naik mobil setiap hari, pasti selalu mendengarkan radio. Misalnya juga kalau misalnya jalan-jalan sama suami, misalnya sama anaknya, misalnya suka sekali mendengarkan radio. Dan radio favoritnya Miss Helis ada, pasti sudah tahu Miss Helis ya, karena lagu-lagunya bagus, enak ya. Nah itu kita lihat karena sudah zamannya ini sudah beda anak-anak. Ya. Dulu Miss Helis masih kuliah suka sekali nonton, maksudnya mendengarkan radio. Ya, Miss Helis kuliah ada namanya tape itu ya, jadi Miss Helis selalu mendengarkan radio, senang banget. Kita masih zaman-zaman kuliah. Ya pada waktunya itu Miss Helis itu ya. Jadi kita suka kirim salam-salam. Jadi ke ininya ke MC pembawa beritanya ya, salam buat si A ya supaya enggak mood belajar ya, menyemangati. Ya, misalnya masih ingat di waktu kuliah itu. Jadi dapat salam dari sini, semangat belajar ya, persiapan untuk ujian akhir ya, mid semester ya. Dengarkan lagu ini biar supaya menjadi semangat. Nah, itu radio anak-anak zamannya itu. Ya, suka sekali dengar radio. Ya. Nah, mungkin kalian sudah berbeda, ya, zamannya sudah berbeda, ya. Nah, ini tapi semua ini adalah termasuk industri kreatif. Ya, sampai sekarang radio masih bertahan. Ya. Oke, udah ya, 14. Selanjutnya 15 adalah seni pertunjukan. Ya, sama seni pertunjukan itu apa misalnya? Nah, kita baca di sini. Seni pertunjukan itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan. Contohnya seni pertunjukan antara lain pertunjukan wayang, balet, tari tradisional, musik opera, etnik, ya, tata panggung, pencahayaan, pembuatan busana pertunjukan. Nah, itu termasuk pertunjukan. Ya, seni. Seni itu mahal. Seni itu ide atau kreatif yang dihasilkan, diciptakan oleh seseorang. Ya. Sehingga menghasilkan namanya seni. Seni bisa dilihat. Ya. Dengan apa? Dengan pertunjukan, ya. Dengan pameran, ya. Tata panggung. Bisa lihat musik opera, ya, tari-tarian tradisional. Nah, ini seni pertunjukan. Ya. Kenapa Miss dimasukkan dalam industri kreatif? Iya anak-anak, karena memang seni itu kreatif, hasil cipta, hasil kreasi. Ya. Jadi bukan sembarangan kita langsung ada seni, sembarangan gitu. Enggak ya. Enggak ada apa-apa. Seni ngapain sih? Lihat seni pertunjukan enggak seru. Ya mungkin sebagian anak-anak zaman now, ya begitu, enggak mau nonton seni-seni pertunjukan yang tradisional apalagi. Ya. Yang modern aja males, apalagi mereka mau lihat yang tradisional.
Ya kan, anak-anak zaman now sekarang lebih senang dia main digital, main handphone, main games. Ngabisin hari-hari berjam-jam di depan komputer, depan HP untuk main games. Ya sama bisa ini ya. Games itu, permainan itu masuk dalam ekonomi industri kreatif. Ya, tapi kita harus ingat batasan. Ingat waktu. Ya. Jangan main game saja. Misalnya nggak tahu loh sekarang kalian di depan Zoom, kameranya off lagi, memperhatikan. Ya yang memperhatikan ada, yang memperhatikan yang enggak, ya pasti sambil main, sambil ini dengerin, ya pakai mikrofonnya atau pakai headsetnya, tapi di tangannya main handphone terus, ya nggak tahu, mungkin siapa tahu ada, kan? Yang tahu kan sekarang kalian, ya kondisi kalian yang tahu gimana sekarang kalian, ya apakah memperhatikan Miss Elis atau guru-guru yang lain, ataukah kalian hanya ada di Zoom aja tapi raganya nggak ada, entah pergi kemana, ya entah muter-muter atau ya nggak tahu. Ya, sekarang itu yang kalian yang tahu. Ya, oke, ini 15 seni pertunjukan. Selanjutnya yang ke-16 adalah seni rupa. Ya, seni rupa ini adalah merupakan kerajinan yang berkaitan dengan kreasi, ya, produksi, distribusi, ya, yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Ya, berarti sama, kreasi, ya sama seni pertunjukan, kreasi, ya, produksi, distribusi, ya. Tetapi seni rupa ini diproduksinya dengan jumlah yang terbatas, anak-anak, sedikit, tidak banyak, ya. Nah, semuanya ini adalah dari 1 sampai 16 ini termasuk industri kreatif. Ya, termasuk industri kreatif. Ya, jadi yang memang menghasilkan ide-ide. Ya, jadi semuanya ini dari 1 sampai 16 ini memang menghasilkan dari ide kita. Ya, ide sesuatu yang diciptakan. Ya, hasil dari ide, dari sumber daya manusia, sehingga lahirlah 16 sektor industri kreatif ini. Ya, sehingga membantunya apa anak-anak? Ya, membantunya apa? Membantu negara dalam hal devisa negara. Kita menjadi terkenal, negara kita diakui dunia internasional. Oh ini loh industri kreatifnya Indonesia. Terkenal. Oh kulinernya Indonesia. Oh krianya Indonesia. Oh penerbitan. Oh iklannya Indonesia terkenal. Sangat membangun. Wow, musik-musiknya Indonesia, fashion Indonesia, semua ya bisa terkenal di mancanegara. Semua mengakui, oh Indonesia loh, ini loh Indonesia. Ya, kita harus bangga, kita jadi bangga loh anak-anak. Ya, kita diakui di negara lain. Ya, ekonomi industri kreatif kita ini perlu diciptakan anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan. Ya. Nah, upaya meningkatkan atau strategi pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif itu bagaimana? Ya. Bagaimana strategi pemerintah? Oke, sebentar anak-anak, Miss Elis izin ke toilet sebentar ya. Kalian sebentar, ini boleh kalian baca dulu. Miss Elis izin ke toilet sebentar aja. Ya. Oke, sebelum saya selanjutkan. Ya. Oke, maaf ya anak-anak ya. Baik, misalnya saya akan lanjutkan. Jadi upaya meningkatkan ekonomi kreatif atau strategi pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Sama tadi seperti kalian main games, ibaratkan main games ya. Jadi kalau main games, kalian perlu adanya strategi. Ya, strategi gimana caranya supaya kita bisa menang. Strategi gimana caranya kita bisa menghajar atau melawan musuh-musuh kita.
Ya, biar kita mendapat peluang yang apa yang kita inginkan. Ya, sama seperti pemerintah. Ya, pemerintah itu juga meningkatkan ekonomi kreatif, mereka juga harus adanya strategi. Strategi apa aja yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah menyiapkan insentif berbasis budaya. Nah, pemerintah yang pertama dilakukan adalah menyiapkan anak-anak. Ya, insentif, bantuan, ya, budaya, misalnya dalam bentuk perlindungan. Ya, perlindungan produk budaya mereka. Berarti mereka menghasilkan suatu produk budaya. Nah, produk budaya itu harus dilindungi oleh pemerintah. Ya. Itu yang pertama pemerintah lakukan, harus dilindungi. Kalau kita dilindungi, kita merasa aman ya. Merasa aman, merasa nyaman. Ya, karena ada yang melindungi kita, ada yang menjaga kita anak-anak. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus setelah itu pemerintah memberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Dana, dalam bentuk dana, bantuan. Ya. Jadi para ekonomi kreatif, mereka kalau nggak ada dana, mereka punya ide, mereka nggak bisa mengembangkan idenya mereka. Tidak bisa menghasilkan suatu produk mereka, tapi idenya ada. Terbentur sana biaya atau dana. Akhirnya pemerintah lakukan. Ini loh kamu punya ide, kamu tak kasih perlindungan hukum, kamu tak kasih dana atau biaya, biar kamu bisa mengembangkan ide-ide atau produk-produk budayamu. Ya, setelah itu kamu diberi fasilitas, bukan hanya dana, tapi diberiin fasilitas, promosi, ya, dibantu sama pemerintah. Jadi percuma kalau ada produk tapi tidak dipromosikan, tidak diiklankan. Gimana masyarakat tahu, dunia internasional tahu bahwa kita punya produk. Ya, nah itu ya anak-anak. Terus mereka juga harus apa? Pertumbuhan pasar domestik dan internasionalnya. Jadi ya pertumbuhannya masuk dalam pasar internasional bisa atau hanya sekedar domestik sudah. Ya, nah ini strategi pemerintah menyiapkan insentif berbasis budaya. Ya, jelas ya maksudnya. Oke, yang kedua menyusun roadmap. Ya, roadmap. Nah, ini perlu kerjasama juga. Dari mana maksudnya? Dari pemerintah dan swasta anak-anak. Nggak bisa hanya pemerintah saja. Mengembangkan ekonomi kreatif itu nggak bisa hanya dari sekedar pemerintah. Ini loh pemerintah Indonesia. Hanya pemerintah aja yang turun tangan. Atau pemerintah daerah atau lokal dari dimanapun produk yang dihasilkan. Ya, nggak bisa. Perlu adanya kerjasama dari swasta. Jadi kita harus bekerja sama. Kerjasama dengan swasta. Ya, membantu. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Ya, pemerintah melibatkan swasta juga, digandeng tangan pemerintah, sama-sama kita ya. Oh ya, meningkatkan ekonomi kreatif kita biar lebih maju lagi, biar lebih berkembang lagi anak-anak. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah menyusun program komprehensif. Maksudnya apa? Menyusun program komprehensif. Di sini adalah maksudnya menggerakkan industri kreatifnya melalui apa? Melalui pendidikan. Nah, ini penting sekali anak-anak. Sama seperti kalian disekolahkan, ya, mendapatkan pendidikan di sekolah. Ya. Kalian belajar dengan baik, ya. Di sekolah apalagi di Tunas Daud, kalian sudah mengenal, mengerti apa itu TD-Live, ya, berkaitan dengan ekonomi, sama ekonomi kreatif, produk kreatif yang dihasilkan oleh anak-anak Tunas Daud. Ya. Kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran. Ya, yang disampaikan banyak, ada 11 mata pelajaran. Ya, di situ digabungkan, diintegrasikan. Ya, sehingga menghasilkan dari penggabungan materi tersebut kalian bisa menghasilkan suatu produk. Ya. Nah, produk itu yang kalian dari ide kalian, kreativitas kalian. Nah, ini juga sudah termasuk anak-anak. Ya, yang sudah kalian dapat di sekolah Tunas Daud. Luar biasa Tunas Daud, ya. Jadi kalian sudah tahu, ya. Nanti kalian pergi ke sekolah lain di luar Pulau Bali, kalian sudah tahu. Entrepreneurship, ya. Bagaimana mengembangkan kewirausahaan kita. Ya. Nah, ini, ya, melalui pendidikan itu sangat penting. Pendidikan adalah sumber daya manusianya.
Percuma ada pendidikan tapi SDM-nya tidak didukung. Ya. SDM itu penting juga anak-anak, bukan hanya pendidikan. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ya. Percuma orang sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada kemauan. Enggak, santai aja. Santai aja, nanti gampang kok. Gampang, menyepelekan sesuatu. Ya. Nah ini, ya. Berarti desain mutu, akhirnya apa? Hasilnya adalah mutu, kualitas. Nah ini pemerintah sama, strategi pemerintah menyusun program komprehensif dengan adanya pendidikan. Kamu dididik loh, ini loh, kamu dengan ada pendidikan kamu bisa menghasilkan suatu produk. Ya, diarahkan, dibimbing masyarakat. Sehingga mereka bisa menciptakan, ya, menghasilkan produk-produk yang lebih kreatif. Ya, itu nomor 3. Ya, jelas ya. Oke, next. Selanjutnya nomor 4 ini adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif. Maksudnya apa, Miss? Memberikan perlindungan. Sudah jelas anak-anak. Suatu produk yang dihasilkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Mendapatkan hak paten cipta. Ya. Oh ini loh produk Indonesia. Oh ini loh batik dari Indonesia. Jadi nggak ada yang negara lain itu tidak bisa mengakui. Mereka buat batik-batik tapi dunia lain sudah tahu bahwa Indonesia adalah memang hasil kerajinan. Misalnya terkenal adalah batik. Jadi kalau ada batik-batik lain, batik Indonesia lebih baik. Ya karena mereka sudah tahu, karena sudah mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan hak cipta, hak patennya. Ya. Jadi kalau besok kalian sudah kuliah, ya, atau membuat skripsi atau nanti lanjut S2 membuat tesis, ya, itu adalah harus hasil kalian, hasil karya kalian, ya. Bukan menjiplak, bukan mengambil hasil karya orang lain atau plagiat. Ya, bahaya. Kena sanksi, kena hukumnya anak-anak. Ya. Nah, sama pemerintah memberikan perlindungan hukum. Ya. Diberikan perlindungan. Ini loh produk-produk Indonesia harus diberikan perlindungan hukum supaya orang tidak mengakui, oh ini loh buatan Indonesia. Ya. Nah ini contoh diberi hak cipta, hak paten. Oh ini punyanya Indonesia, udah nggak ada lagi. Udah, titik, Indonesia. Misalnya seperti itu. Ya. Nah ini yang dilakukan pemerintah. Terus selanjutnya yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council. Maksudnya apa di sini? Di sini adalah ya menjadi jembatan penyedia fasilitas bagi pelaku industri kreatif. Nah, para pelaku ekonomi kreatif ini, industri kreatif ini perlu ada jembatan, perlu ada yang membantu, ya, penghubung. Ya, harus ada penghubung. Kalau nggak ada yang menghubungi, bagaimana kita mau kreatif anak-anak? Indonesia kita akan lebih maju gimana? Ya, sedangkan penghubungnya nggak ada, putus. Ya kalian bayangkan desa yang dihubungkan dengan ke kota, desa A, desa B. Desa A membutuhkan harus bisa perlu bantuan desa B karena sembako atau apa berhubungan dengan desa B atau sebaliknya juga desa B juga membutuhkan desa A. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya mereka berdua saling barteran karena sumber daya alam antara desa A dan desa B itu berbeda sehingga mereka butuh menjalin hubungan kerjasama, butuh jembatan, penghubung. Ya, aksesnya lebih gampang. Kalau ada penghubung, ada jembatan, mereka bisa kemana aja. Ibarat ya, ini contoh ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi, mengantar barang ke si B, B juga bisa mengantar. Lancar. Tapi jika jembatannya putus, apa yang terjadi? Ya, kalian sudah bisa bayangkan apa yang terjadi antara A dan B. Ya, pasokan pemenuhan kebutuhan mereka terputus, terhambat. Ya, sama seperti ini. Ya, jika ya jembatan atau penghubung atau penyedia fasilitas tidak berjalan dengan baik, maka nggak bisa. Ya.
Jadi ini penting banget. Ini adalah strategi pemerintah yang dilakukan. Ada 5, insentif berbasis budaya, menyusun roadmap, menyusun program komprehensif, memberikan perlindungan hukum dan insentif. Terus 5, membentuk Indonesia Creative Council. Ya. Nah ini adalah strategi pemerintah, anak-anak. 5 menit lagi ya. Oke, ini yang kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya selanjutkan. Nah ini strategi ya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana langkah-langkahnya. Nah langkah-langkah Menteri Perdagangan ini kita perlu ada kerjasama juga anak-anak. Ya. Ya, jadi ada perlunya kerjasama. Ini Menteri Perdagangan untuk mendukung strategi pemerintah. Nah kalian, kalian lihat di sini tadi ada strategi pemerintah ini. Ya, strateginya ada 5. Tetapi strategi ini kalau tidak didukung oleh Kementerian Perdagangan sama aja bohong. Jadi memang perlu adanya kerjasama, ada dukungan dari semua belah pihak. Sehingga ekonomi kreatif kita dapat berjalan dengan lancar. Ya. Strategi pemerintah yang diterapkan juga berjalan dengan lancar. Didukung. Langkah-langkahnya apa? Kementerian Perdagangan. Yang pertama mengembangkan database. Ya, tadi sudah lihat ya. Kalian lihat di sini ya semuanya ya strategi pemerintahnya. Ya, bukan hanya dana, bukan hanya map aja, bukan hanya melalui pendidikan, bukan hanya memberikan perlindungan hukum, bukan hanya melalui jembatan atau penghubung aja, tetapi dalam teknologinya itu penting apa? Pengembangan database. Ya, percuma semuanya jalan ada strategi tapi nggak ada pengembangan database, masih manual, repot. Zaman teknologi sekarang masih manual nulis, nggak bisa, ketinggalan zaman sudah jauh. Ya, negara-negara lain sudah maju, kita masih ketinggalan. Ya. Makanya penting pengembangan database. Ya, misalnya punya cerita, ya pasti kalian juga mengalami semua. Misalnya kemarin terakhir pernah check up gigi, ya jadi misalnya ke dokter gigi untuk kontrol gigi, ya jadi datang pertama sama suami misalis ya, jadi berdua kita kontrol gigi, udah check up, terus di situ masih manual anak-anak, ya jadi pas mengisi biodata, nanya, cari arsip-arsip riwayat kita selama ke dokter gigi kan ada ya. Nah itu dia masih manual. Jadi dia duduk ya, perawatnya itu duduk, terus siapa namanya Pak, siapa namanya Ibu, boleh tahu ya alamatnya di mana? Dia mencari data, dicari satu-satu sebanyak itu. Di raknya itu ya, dia cari satu-satu gini. Kalian bayangkan. Ya, bukannya mempermudah tapi mempersulit. Segitu banyaknya dicari satu-satu. Ya, karena apa? Database-nya belum berkembang. Ya, makanya penting sekali harus mendukung. Menteri Perdagangan juga harus mendukung strategi pemerintah dengan cara pengembangan database. Dikembangkan database, bukan manual lagi, tetapi sudah lebih modern, lebih canggih. Ya, makanya kalau kita ke bank antri, silakan ambil antrian, nomor antrian sini silakan. Nah itu sudah pengembangan database. Berarti sudah sistem. Nggak perlu lagi dicatat, nggak perlu lagi datang, silakan Pak nomor sekian datang. Nggak lagi. Ya, sampai suami misalis ngomong sama perawatnya, kenapa nggak pakai database Mbak? Kalau pakai manual kan lumayan, cari sekian banyak peserta, pasien yang datang, Mbak harus cari satu-satu, ya bukannya rempong, ya. Sampai gitu ya suami misalis ngomong, hanya senyum aja dia, iya masih manual Pak, masih tradisional, gitu. Harusnya sudah beralih dong, ya. Kita sudah zaman teknologi, harusnya kita sudah berkembang, pengembangan database, ya. Oke, itu. Selanjutnya sedikit lagi ya.
1 menit aja ya. Terus yang kedua adalah penggunaan teknologi sama anak-anak. Database, penggunaan teknologi harus disosialisasikan, harus dikembangkan. Teknologi, kalau kita ketinggalan teknologi, ketinggalan informasi, udah gak bisa berjalan. Bisa sih jalan, tapi lambat, jalannya tuh lambat. Ya, lama sampai ke tujuan. Ya. Yang lainnya teknologinya udah maju, sama-sama industri kreatif, sama-sama kita berkembang di sini. Menciptakan suatu produk negara A, negara B. Anggap aja berkembang sama-sama. Ya. Tetapi kita ketinggalan di teknologi. Negara A ketinggalan di teknologi. Negara B sudah maju, sama-sama produknya. Mungkin lebih baik kan produk kita dibandingkan produk B. Tapi teknologi mereka yang lebih modern, lebih canggih. Mereka sudah duluan naik ke atas. Kita masih mau nyampai ke sini itu pada produk kita sama ya. Atau lebih baik kita mau nyampe ke atas itu lambat sekali, pelan. Dia udah mau sampai sini, dia udah jauh lagi, kita baru nyusul pelan. Ya, nggak bisa. Berarti teknologi itu sangat penting. Memang di sisi lain membantu, tetapi juga ada dampak negatifnya. Ya, kalian tahu teknologi, orang kecanduan teknologi banyak banget. Apa yang mereka lakukan? Ya, ada yang mempersalahgunakan teknologi. Ya, kecanggihan teknologi dipersalahgunakan. Ya, banyak banget. Ya, oke, itu aja langkah-langkah Kementerian Perdagangan, baru sampai 2 bisa dijelaskan. Selanjutnya akan bisa jelaskan sampai yang ke-9 ya, dan itu adalah materi kita yang terakhir. Nanti kalian sambil buka di Moodle, di situ ada juga forum diskusi. Nanti kalian mau isi silahkan. Ya, kalian silahkan mau kerjakan dari sekarang, kalian sambil forum-forum gitu boleh, atau pas nanti minggu depan nanti kita akan ketemu, nanti kita buka sesi forum diskusi. Misalnya mau tahu pendapat kalian tentang misalnya kasih contoh. Nanti gambarannya sudah ada, bisa kalian buka di Moodle, kalian pelajari, nanti kalian lihat kira-kira kalian mau apa. Ya, persiapkan dulu. Ya, nanti pas hari H, Selasa depan nanti baru bisa kita lanjut, kalian sudah tahu dengan jawaban apa yang harus kalian kerjakan. Ya, oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Miss tutup ya. Nanti kita lanjutkan lagi selanjutnya. Miss minta tolong Jadi bantu dalam doa, Jadi. Halo Jadi, apakah ada? Oke, nggak ada. Aldon, bisa bantu dalam doa, Aldon? Halo Aldon? Oke, nggak ada. Aurel? Adakah Aurelia? Oh, tidak ada. Jadi kemana manusianya ya? Oke, Tirza bisa bantu dalam doa, Tirza? Ya, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran IPS dan sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kami. Berkati Miss Alice yang sudah mengajar kami, juga berkati guru kami akan mengajar kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih Triza. Terima kasih semua, Tuhan Yesus. Oke, baik. Shalom, selamat siang. Anak-anak 9A. Tolong berikan reaction-nya buat Miss Rina. Oke, terima kasih hari ini semua hadir ya. 9A paling oke hari ini. Karena pelajarannya Miss Rina semua hadir ya. Oke, terima kasih. Oke, Tirsa, Aurel, Jedi, Ivan, Giselle, Exton sudah hadir, Sydney sudah hadir. Oke, Anta, Abel, Aurel, sudah, Josephine. Oke, Benny, Aldon bagaimana? Misalnya hari ini mau mengadakan kuis loh ya buat kalian. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat siang Bapak. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Kau senantiasa selalu menyertai kami, anak-anak-Mu juga guru-guru yang mengikuti kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini ya Bapak. Dan saat ini kami mohon pertolongan-Mu buat anak-anak kami kelas 9A yang akan belajar matematika. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu, berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, konsentrasi yang baik.
untuk anak-anak kami agar mereka nanti juga bisa mengikuti kuis dengan baik sehingga mereka dapat memperoleh nilai yang baik juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap belajar, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita kuis ya, Misina mau bahas dulu utang Misina, yaitu 2 soal yang belum Misina bahas ya. Misina minta waktu itu kalian mengerjakannya setelah jam pembelajaran. Oke, kalau nggak salah terakhir itu soal nomor berapa ya? Oke, ini ya. Ini yang terakhir. Oke. Baik, kita bahas ini dulu ya, karena nanti kuisnya itu paling 10 menit kalian sudah selesai. Karena tidak begitu susah ya. Gampang. Ya. Perhatikan gambar. Oke, ini udah ya. Misina review sedikit. Nanti karena di dalam kuis itu akan ada soal begini juga. Perhatikan gambar di samping ya. Jadi ditanyakan panjang PQ ya, di mana titik P itu berada di tengah-tengah dari garis LN dan Q berada di tengah-tengah garis KM ya. Nah, kemudian yang ditanya panjang PQ. Kalau ditanya panjang PQ cukup pakai cara ini saja. Ya. Jadi sisi sejajar yang paling panjang yaitu 14 dikurangi sisi sejajar yang paling pendek yaitu 10, kemudian dibagi 2. Hasilnya ketemu 4 bagi 2 yaitu 2. Sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang yang nomor 9 ya. Perhatikan. Sebuah gedung berada di depan gedung. Sebuah pohon berada di depan gedung ya. Pada saat yang sama bayangan gedung dan bayangan pohon saling berimpit. Berimpit itu artinya dia posisinya sama gitu ya, berimpit, numpuk gitu. Kemudian jika tinggi pohon 8 meter, tinggi gedung tersebut adalah, jadi tinggi pohonnya 8 meter nih, 8 meter. Atau kalau Misina gambarnya Misina buat seperti ini ya, nah bisa juga ya. Nah ini gedungnya, ini pohonnya. Jadi ini pohon. Ya, kalau Misina putar ujungnya ini kan nanti runcingnya itu ada di sini ya. Di sini runcingnya. Jadi ini 10 ya. Ini kan pohon. Jadi di sini 15 ya. Sini 15 cm. Kemudian pohonnya nanti 8. Yang ditanya adalah tinggi gedungnya. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana kalau diketahui sisi samping dan sisi tengah? Ada yang bisa? Berapa per? Misina mulai dari 10 ya. 10 per berapa anak-anak? Ayo, X-tan. 10 per berapa X-tan? Ayo, nanti keluar loh soal kayak gini. 10 per berapa? Halo, atau siapa yang mau jawab ya biar cepat? Biar kalian nanti bisa. 15. Ya, 10 per 15 ya. 15 itu adalah ini ditambah ini ya. Jadi totalnya adalah 15. Sama dengan berapa per berapa? 8 per X. Ya, 8 per X ya. Jadi ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. Ini dapat 2, ini dapat 3. Oke, jadinya kita kali silang 2 kali X, 2X. Sama dengan 3 kali 8. Berapa 3 kali 8 ya? 24. 24. Berarti X-nya sama dengan 24 dibagi 2. Jadi X-nya 12 cm. Jadi jawabannya adalah tinggi gedungnya 12 meter, sorry, bukan cm. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai di sini. Ya. Kalian harus bisa membayangkan kalau gambar-gambar itu diputar-putar gitu ya. Jadi harus tahu. Nah, jadi jangan lupa Misina review lagi ya kalau ada begini, ya. Jadi di sini misalkan A, di sini B, di sini C, di sini D. Jadi perbandingannya menjadi A per A tambah B. Jangan A per B. Ya, sama dengan C per D. C per D seperti itu. Ya. Jadi A B-nya pindah ke kiri juga nggak apa-apa. Misalkan di sini A, di sini B juga nggak apa-apa. Ya, yang penting dia posisinya adalah di sisi kiri atau sisi kanan, ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lihat soal nomor 10.
Tiara dan Nabila mendapat tugas mengukur lebar sungai. Ya, di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Ya, kalian perhatikan di sini ada pohon, ya, di sini ada pohon. Kemudian si Tiara dan Nabila untuk mengetahui lebar sungai, ini lebar sungai ya, dari titik D ke pohon itu adalah lebar sungai. Ini lebar sungai. Ini lebar sungai ya. Ya, kalau panjang sungai yang mana ya? Berarti dari sini ke sini ke kanan. Sepanjang berapa dia sampai berhenti ya? Oke, kemudian kalian juga bisa mempraktekkan ya. Kalau kalian ingin mengukur misalkan lebar sungai, itu bisa kalian pakai tongkat untuk membantu kalian menghitung lebar sungai itu ya. Jadi tancapkan di titik A, B, C dan D ya. Kemudian di pohon ini juga ya, tali seperti itu ya. Nah, nanti kalian akan ketemu kalau panjang talinya misalkan AD-nya adalah 5, panjang dari D ke C-nya 6 dan AB-nya 8, berarti ini bisa dihitung dia. Jadi kalau misalnya buat kan gini dia. Ya. Jadi di sini 6 ya, di sini 5, di sini X ya, di sini 8. Berarti sama dengan tadi. Berarti apa per apa anak-anak? Bisa diktekan mesinnya X per apa? Sama dengan tadi rumusnya. X per, ayo ini keluar nanti. 5, Miss. X per 5, betul? Yang lain? Nah kan? X tambah 5. Iya, Oh X ya, X tambah 5, Miss. 5. Nah, jangan sampai salah. Harus ditambahkan X tambah 5. Kalau yang ini nih langsung 15. Karena panjangnya memang dari atas sampai bawah udah 15. Ya, seharusnya ini dari sini 10, ini 5. Makanya totalnya 15 gitu ya. Kemudian sama dengan apa per apa? 6 per 8. Ya, 6 per 8. Oke, kita sederhanakan 6 sama 8. Sama-sama dibagi 2. 3. Di sini dapat 4 ya. Kemudian kita kali silang. X kita kalikan dengan 4. 4X ya. Sama dengan X plus 5 kita kalikan dengan 3 ya. Jadi 3 dikali X plus 5. Nah, kita buka kurungnya. 3 kali X, 3X ya. 3 dikali 5, 15. Oke, jadi 4X, X-nya kita kumpulkan di ruas kiri menjadi 3. Min 3X ya, sama dengan 15. Sehingga hasilnya di sini X sama dengan 15. Oke, berarti lebar sungainya adalah 15 meter. Jadi begitu caranya menghitung lebar sungai. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, jadi ingat lagi rumus yang ini diingat lagi. Kemudian mana lagi ya? Yang ada lagi yang kayak gini juga diingat. Nah ini bisa difoto anak-anak caranya boleh. Sebelum Misina berikan kuisnya. Ya, rumus 4. Kalau ada yang mau foto ya. Nah, kemudian ini keluar nggak ya? Lupa, difoto aja nggak apa-apa. Nah ini. Cuman ada 4 soal ya. Nah ini juga difoto boleh. Udah? Oke, kemudian ini juga jangan lupa rumusnya ya, jangan sampai salah. Oke, baik. Misina minta kalian open Moodle kalian, ya. Silahkan buka di kuis. Coba Misina apa Misina masih buka ya? Sebentar. Misina buka Moodle dulu. Ah, masih Miss Endah nih. Kalian cari kuis kesebangunan 2 segitiga ya. Kuis kesebangunan 2 segitiga.
Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak? Bisa dibuka nggak? Misna belum bisa buka Moodle nih, Misna masih buka. Oke, 9A. Oke, sebelum Misina berdoa ya, jadi Misina ingatkan lagi sekali untuk mempersiapkan ulangan minggu depan dan juga tugas KI 4 di Moodle ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat siang Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami, mengikuti pembelajaran. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami pelajari dari pagi hingga siang hari ini ya Bapa. Dapat kami ingat, dapat kami pahami semuanya sehingga hari-hari selanjutnya kami boleh belajar lebih baik lagi Tuhan. Dan kini ya Bapa, kami akan beristirahat atau mungkin melanjutkan aktivitas kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa selalu menyertai kami dengan kesehatan, dengan kesejahteraan selalu bersama keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Oke, semuanya selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.